Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bahasan yang baru, yaitu tentang teks yang ada di LKS halaman 42. Silakan kalian buka terlebih dahulu LKS-nya. Kalau sudah, mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulul Qur'an. Al-Qur'anu kalamullah alladzi nazalahu ala rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira. Walamma balagha arba'ina sanah nazala alaihi Jibrilu bil wahyi. Wa kana dhalika fil lailati sabi'ati asyrati min Ramadan. Al-Quranul Karim ni'matus sama'i ilal ard wa halaqatul wasli bainal ibadi wa khaliqihim. Nazala bihir ruh al-amin ala qalbi rasulihil karim bil haqqi liyakuna lil alamin nadhira wa hadiyan wa nasira. Qala ta'ala Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. An-Nisa 74 wa mi'ah. Wa kaifiyatu nuzulul Qur'ani ala khairi khalqillahi alaihi wasallam minal umuril lati tastauqiful mu'minu wa talaha alaihi bisu'al kaifa nazalal Qur'anul Karim wa ma hiyal marahilul lati istaqraqaha nuzulah wa hal jumlatu wahidah ala qalbi Rasulillah am nazala ala fatratin mutaba'idah. Fi hadzal maqal tuhawilu an naltamisul ijabah amma atharnahu minal as'ilah. Fanaqul alladhi alaihi ahlul ilmi annal Qur'anal karima nazala min indillahi subhanahu wa ta'ala ala qalbi rasulihi ala fatratin mutaqatta'ah. Walam yanzal alaihi jumlatan wahidah. Waqad kana kuffaru Quraisy yatashufuna ila nuzulihi jumlatan wahidah. Kama akhbaru anhumullahu ta'ala. Faqala وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Al-Furqan Isna wa Salasun. Sekarang kita akan terjemahkan bersama. Nuzulul Qur'an. Ya, nuzulu artinya nazala. Ya, suku katanya nazala artinya turun. Al-Qur'ani Al-Qur'an. Artinya berarti turunnya Al-Qur'an. Betul. Kalau kalian menerjemahkannya seperti itu betul.
Tetapi lebih tepatnya menerjemahkannya adalah nuzulul Quran. Kenapa begitu? Karena kalau istilah nuzulul Quran itu sudah istilah yang familiar, udah biasa didengar oleh kita semua. Nuzulul Quran itu berarti event, sebuah event. Sama seperti Maulidun Nabi. Maulid Nabi. Bukan diartikan hari lahir Nabi, hari ulang tahun Nabi, bukan. Tetapi tetap diartikannya Maulid Nabi. Itu seperti itu. Sama kalau nuzulul Qur'ani, kita menerjemahkannya itu dengan nuzulul Qur'an. Kita lanjutkan. Al-Qur'anu kalamullah alladzi nazalahu ala rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anu Al-Qur'an. Ya. Kalamu firman. Kalau arti benernya sebenarnya perkataan. Tapi karena ini ada Allahnya jadi Bapak ambilnya firman. Allahi Allah alladzi yang nazala turun. Nazala itu ini suku kata dari nuzul, ya, turun. Hu takdirnya huwa nya. Berarti di sini nya lari ke Al-Qur'an. Ya, hu-nya ini maroji'nya itu larinya ke Al-Qur'an. Ala atas Rasul utusan. Hi itu takdirnya sama, hu-nya sama-sama. Karena ini enggak ada yang memajrurkan, makanya nazalahu. Nah, kalau enggak ada yang majrurnya rasulahu. Tapi karena di sini majrur rasulihi. Sama artinya nya. Muhammadun Muhammad. Shalla rahmat. Allahu Allah wa ala maaf ya. Nih Bapak ini. Ala di atas hi-nya. Sekali lagi majrur lagi di sini. Hi-nya. Wa dan salama keselamatan. Jadi kalau diterjemahkan Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkannya enggak ada, tetapi yang diturunkan bukan atas kepada, bukan utusan, tetapi di sini Rasul kita menerjemahkannya kepada Rasulnya. Nah, kalau di sini nya Al-Qur'an, kalau nya di sini larinya ke Allah. Tuh, harus dipahami. Karena masa Rasulnya Al-Qur'an kan bukan. Ya kan? Rasulnya Allah siapa? Muhammad. Nah, ini bukan sholawat apa itu, tidak, rahmat Allah dan keselamatan atasnya bukan. Tetapi lebih cenderung kita artikannya tetap sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira. Karena ada Muhammadun Muhammad shalla rahmat Allahu Allah ala atas hi-nya wa dan sallama keselamatan ya ta'abbadu beribadah. Saya menerjemahkannya beribadah, bukan menyembah, nanti salah persepsi. Fi di dalam atau pada ghari gua Hira'in Hira. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beribadah di Gua Hiro, atau yang dalam istilahnya namanya berhalwat, beruzlah, menyendiri, menyepikan diri. Karena kalau beribadahnya rame-rame khawatir ya, untuk apa? Karena kalau kita ya dianjurkannya kalau ibadah itu kalau yang wajib usahakan berjamaah.
Tetapi kalau sunnah hendaknya di rumah. Jangan malah berzikir di masjid lama banget. Supaya khawatirnya apa? Ada sifat atau unsur riya yang ada di dalam hati kita. Makanya diusahakan kalau yang wajib aja kita di masjid. Misalnya sholat fardu. Yang sunnah kita lakukannya di dalam rumah. Seperti itu. Fi ghari Hira, di gua Hira. Walamma dan lama ketika balagho sampai arba'ina 40 sanatin tahun nazala turun, ya kan? Nazala turun alaihi ala atas hi-nya Jibril. Nah kalau di sini ini berarti hi-nya lari ke siapa? Larinya ke Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jibril, malaikat. Ya. Dengan ya, al-wahyi, wahyu. Wahyu di sini bukan wahyu orang, tetapi merupakan apa namanya wahyu ya. Wahyu dari Allah kepada Rasulnya. Ketika beliau berusia 40 tahun, turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu. Ya kan? Wa kana dzalika fil lailati sabi'ah asyrati min Ramadan. Wa dan. Nah, wa artinya dan. Karena ada. Dzalika itu. Maksudnya itu berarti kejadian. Jibril atau kalau bahasa Inggrisnya Gabriel. Jibril, Gabriel. Kalau Mikail, Michael. Itu bahasanya. Jadi sebenarnya sama saja. Ibrahim, Abraham, Dawud, David, ya, Sulaiman, Solomon, Musa, Moses. Itu sebenarnya bahasanya hampir sama. Antara Arab dan Ibrani ataupun keinggrisan. Jibril, Gabriel. Zalika itu fi di dalam atau pada al-lailah malam. Lailun atau lailatun. Asabi'ah 7 asyrati 10 min dari Ramadan. Adapun artinya hal itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah menyampaikan wahyu terjadinya di malam ke-17 dari bulan Ramadan. Jadi maksudnya 17 Ramadan. Itu seperti itu ya. Mungkin itu saja dulu ya yang kalian pelajari, kita terjemahkan. Dan seperti biasa tolong catat, benar-benar catat ya. Dan bagi yang PTM juga menyusul tetap ini harus tetap dilakukan ya. Jadinya tolong bukan hanya nonton dipahami tapi catat karena ini nanti akan berpengaruh juga untuk kalian. Dan seperti biasa kunjungi link untuk absensi dan evaluasi. Adapun untuk passwordnya saya menggunakan kata Ramadan. Untuk mengakhirinya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.